Ini Al-Quran tahu bahwa kita ini Kristen bersekutu dengan Yahudi. Dari mana Nabi Muhammad pernah jumpa dengan Nabi Isa? Rentang waktunya 600 tahun. Dari mana Nabi Muhammad jumpa dengan Musa? Rentangnya waktunya 4076 tahun. Kok bisanya dia tahu? Kalau disodorkan pertanyaan ini kepada pendeta, pendeta tidak bisa menjawab. Makanya saya katakan saya masuk Islam bukan gila. Yang paling pas, saya baru sembuh dari gila. Nah memang begini orang dari sembuh cara bicaranya. Bahagia sekali saya, tenang jiwa saya. Kenapa? Bukan main. Bagaimana saya diancam oleh teman-teman pendeta. Yahya, apa? Kamu bayangkan, kamu itu bukan pendeta di jemaat. Kamu kalau masuk Islam, pasti kamu tidak mendapat gaji lagi. Maaf saya mau kasih tahu ya. Gaji seorang pendeta itu berdasarkan jumlah jemaat. Kalau jemaat 100 kepala keluarga, rata-rata gajinya 1 juta, maka pemasukan pendeta tiap bulan 10 juta. Karena jemaat harus membayar kepada pendeta yang disebut 1/10 dari hasil kerja. Nah makanya saya tahu kalau saya ke masjid, yang paling kecil, kurus, pasti Pak Imam itu. Karena nggak digaji. Tapi masuk ke gereja yang paling besar, perutnya paling gendut, handphonenya paling mahal, sudah pasti dialah pendeta. Nah itu. Jadi memang digaji. Tahu dia, tahu tentang Nabi Muhammad dia tahu. Tapi untuk dia masuk Islam, dia tidak berani. Berpikir 1000 kali. Saya pun begitu. Tahun 98, saya sudah mau masuk Islam. Tapi istri saya mulai bisik-bisik. Namanya ibu-ibu, pikirannya itu uang melulu. Dia bilang sama saya begini, pikir-pikir dulu Pak. Kalau masuk Islam itu makan apa kita? Wah benar juga ya. Takut saya. Apalagi diancam. Saya tidak mau bilang berapa gaji saya waktu saya pendeta. Tapi yang jelas saya dulu rektor. Saya punya bukti. Kalau orang Kristen fitnah itu karena sakit hati. Tapi bukti akan berbicara. Nih, pendeta-pendeta berapa ratus orang ini masih hidup sampai sekarang. Masih hidup, saya berkati. Tidak bisa pendeta orang kalau saya tidak berkati. Jadi saya bukan cuma pendeta, nenek moyangnya pendeta. Makanya saya berani nulis buku. Surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Saya mau lihat. Pendeta mana yang paling kaliber? Jam terbangnya, lompatan logikanya. Siapa? Tidak ada yang lain. Kecuali yang sedang berbicara. Saya bukan Yusuf Roni, pembohong kelas berat. Yusuf Roni pun saya tulis dalam buku ini. Waktu saya pendeta sempat dia tipu juga. Dia ngaku dia mantan kiai. Ya karena saya nggak tahu isi Al-Quran, iya saja. Ada ayat-ayat yang dipalsukan oleh Yusuf Roni. Begitu saya masuk Islam, saya banyak ketemu para kiai. Saya tanya, wah Yusuf Roni itu nggak benar, residivis, keluar masuk penjara. Lalu saya ke pengadilan dan bikin ini bukunya tentang Yusuf Roni yang Abu Nawas. Ternyata orang-orang yang murtad dari Islam itu bukan orang-orang pintar. Orang-orang yang hidupnya miskin secara ekonomi dan kemudian sumber daya alam, sumber daya manusianya lemah. Pendidikan formalnya paling SD. Itu yang kebanyakan murtad. Oh, saya katakan berarti dia sudah tipu saya. Nah, saya bikin buku. Para pendeta-pendeta di Manado itu mengatakan begini. Yahya, kalau Islam itu memang benar, kenapa di tiap kali ada gempa selalu orang Islam yang kena sasaran? Oh, saya bilang ini pertanyaan yang bagus sekali untuk saya jawab. Orang Islam kena gempa itu wajar. Kenapa? Karena Tuhan, saya katakan, waktu itu saya debat di Manado sana di Unsrat, Universitas Samratulangi dengan Profesor Tilaar. Saya katakan, kalau Tuhan menghukum orang karena berbuat dosa, sebenarnya bukan Padang atau Aceh. Di mana kira-kira? Di mana? Di Bali sana manusia hidup seperti hewan. Tapi kenapa tidak datang tsunami? Oh, dia bilang betul juga ya. Saya bilang enggak. Sedangkan di Manado ini kok kenapa enggak di Manado? Pendeta habis pimpin kebaktian mabuk kok bagaimana? Masuk gereja sudah minum alkohol, minum bir, biasa. Karena ada juru selamat.
Di Islam tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Nah, lalu ini pendeta, dia jawab, dia katakan sama saya, kok bisa begitu? Iya. Islam itu, orang Islam itu paling rawan sekali. Kalau dia sudah beragama Islam, lalu dia mencoba untuk tidak benar dengan Islam, ada bukti kok. Nggak usah kita saling tuduh. Satu, hidupnya melarat miskin. Yang kedua, di dalam segala bentuk realita kehidupan, sulit keluar daripada kesulitan-kesulitan hidup. Yang ketiga, penyakit berat datang. Yang keempat, dipermalukan oleh Allah. Seperti pejabat-pejabat itu. Nah itu. Jadi kita tidak terlalu banyak teori. Lihat di bukti aja. Ini Muslim KTP yang mana? Itu yang sudah sana. Yang pemulung-pemulung sampah. Sebenarnya tidak ada orang beriman itu miskin. Bukan miskin. Kekurangan, pas-pasan boleh. Tapi jangan terlalu miskin. Sedangkan orang kafir diberi harta oleh Allah. Saya masuk Islam 4 bulan. Sempat jual plastik begini di Jakarta Utara, Kampung Beting. Coba tanya, yang tolong saya hanya Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Katamas. Itu. Oh, Bapak bekas pendeta dulu ya? Iya, ini dokumen saya. Oh, saya pikir orang biasa ini ada teman yang ngasih tahu. Karena saya masuk Islam tidak mau jadi ustadz, tidak mau jadi penceramah, tidak. Saya masuk Islam sudah biar mati. Sudah selamat saya. Yang penting sudah masuk Islam. Apalagi ketemu Amin Rais. Apalagi ketemu Pak Maftu Basuni. Dirjen Bimas Islam. Itu orang-orang yang pernah saya tantang mereka. Ketika akan mendirikan Universitas Al-Amin. Yang ada di Sorong. Jadi saya bikin gerakan. Jangan terima. Nah makanya kalau saya baca sejarah tentang Nabi Muhammad. Tentang Umar bin Khattab. Tentang Abu Bakar Siddiq. Saya bilang kok sama dengan saya dulu. Nah, makanya saya tidak perlu kalau kecuali perang fisik seperti di Poso sudah diganggu, baru saya maju dengan kelompok, siap bergabung, insya Allah dimanapun. Allahu Akbar. Kalau cuma fight dengan fisik, bacalah di buku saya. Kebetulan saya simpai taekwondo, tanya di Manado, dan 4 saya. Kalau hanya 3 orang kafir Kristen, insya Allah saya kasih patah di jalan. Benar, saya tidak cerita mati. Allah suka yang begitu, Rasul suka yang begitu. Kuat, cerdas, berani. Kalau pejuang mujahid kita lalu loyo, untuk apa? Tapi saya paham, understand to the world we live in. Saya paham di mana dunia saya berpijak. Banyak muslim ayam sayur di Indonesia ini. Artinya banyak yang suka berjilat sama kafir. Makanya saya tidak mau di backup oleh satu institusi, organisasi. Orang kunut, saya ikut. Karena kunut menurut para kiai doa. Orang tidak kunut. Saya juga tidak kunut. Karena tidak masuk neraka. Bagaimana saya mempersatukan seluruh ikhwan muslimin wal musliman. Jangan bikin keraguan-raguan. Dan saya tidak punya hak mengutak-atik iman seorang muslim. Tidak mau saya. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dahulu mendapat hidayah dari Allah. Pekerjaan saya bagaimana menghancurkan Kristen itu. Karena saya bekas Kristen, bekas kafir. Ada ulama-ulama di sini, di Jakarta ini, di pusat. Pak Yahya, coba kalau ceramah tekan sedikit tensinya. Itu banyak sekali laporan loh dari pendeta-pendeta itu. Ente kayak tidak kompromi. Saya katakan, Pak Kiai jangan banyak nasihat sama saya. Pak Kiai nggak pernah kafir. Saya yang pernah kafir, jadi nggak usah bicara. Tidak puas, waktu bulan Ramadan, Pak Quraisyah bicara lagi di televisi. Jangan bilang orang-orang kafir. Iya, karena ente tidak tahu jalan kekafiran. Sehebat ente profesor mau apa kek. Bicara soal kafir, saya yang tahu. Bagaimana? Saya pernah ke neraka, batal. Sekarang sudah punya tiket. Insya Allah ke surga. Itu tahun 2001. Gus Dur ditumpangi tangan, saya di situ satu. Oleh Gilbert Rumoindong, Profesor Dr. Mary Susi, Paul Yonggicho. Itu kan konven Dewan Pendeta Sedunia. Ada saya. Saya masih menjabat tahun 2001. Saya sudah begini sekarang keadaannya, sudah tidak pakai jas mahal lagi, nggak apa-apa. Kaki saya sudah terkelupas karena sholat, tidak jadi masalah.
Saya tidak punya jas all England lagi, tidak punya pentofel lagi, tidak punya dasi lagi. No problem. Saya hidup dengan tenang, penyakit saya sembuh, bahkan saya tidak tidur, jarang tidur, makan tidak teratur. Tetapi alhamdulillah saya masih sehat sampai hari ini. Saya tahu besok saya akan mati. Habibie punya istri meninggal, dibacakan amal-amalnya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amalnya dibaca, hanya dibungkus dengan kain kapan. Saya tahu tuh Profesor Habibie kaya di Jerman. Tapi waktu saya lihat di dalam peti mayat, di dalam kain kapan yang dibungkus, lalu ditutup, ditimbun dengan tanah, tidak ada satupun harta yang dibawa oleh Ibu Haja Ainun ke dalam kubur. Sebaliknya, waktu saya masih pendeta dulu, teman saya pendeta Lambertus mati, bukan main dipesan, pakai dasi kupu-kupu, pakai jas all England, pakai sepatu mengkilat, total biaya pada waktu itu mempersiapkan Lambertus mati 27 juta. Bayangkan. Orang Islam cuma kain kapan, masuk surga. Bagi yang menjalankan, yang Abu Nawas mampir dulu ente. Sampai benjol-benjol di situ baru sampai, kira-kira gitu. Makanya saya bilang, hei kafir-kafir, jangan menilai Islam dari manusia Muslim yang KTP. Itu yang main Islam, sinetron Islam KTP, semua KTP semua itu. Mau jadi contoh tapi salah contoh. Ada sinetron kiai terbang dari pohon ke pohon. Ini betul-betul mau merendahkan Islam. Gak begitu ajaran Islam. Saya yang tukang bela. Orang bicara tentang kerasulan Nabi Muhammad. Dari Al-Quran, dari hadis, dari logika. Apalagi sini kita berhadapan. Begitu. Kalau Umar bin Khattab ketika orang bicara jelek, bicara miring tentang Muhammad, beliau menghunus pedang, ya kami lain. Ada orang bicara tentang Rasul miring, kami yang siap menghadapi. Tidak berani. Tidak ada yang berani. Kecuali secara diam-diam lewat internet. Ya mana kita tahu. Berhadapan paling bagus. Nah, jangan berhadapan dengan profesor-profesor muslim yang suka. Apa itu, apa istilah orang pintar sih. Saya tidak pintar. Pluralisme agama. Iya kan? Pluralisme agama. Apa sih pluralisme itu? Pluralisme itu kan satu solution. Untuk membangun negara ini. Tapi saya menonton kaset VCD perang di Irak. Para mujahid mengatakan, kami menentang penjajah, kami menentang para tentara Amerika, bukan untuk mempertahankan tanah Arab. Kami mempertahankan akidah Islam. Itu. Nah ini yang kita harus pegang sebenarnya. Jadi saya tidak peduli dengan hal apapun. Pada prinsipnya saya menjalankan Islam ini tujuannya dua. Dakwah saya umat Islam kokoh dalam akidahnya, orang Kristen masuk Islam. Tapi jangan semuanya. Karena kalau Kristen sudah semuanya masuk Islam, lalu siapa yang di neraka kan begitu. Jadi cukup aja yang pintar-pintar. Makanya saya katakan saya katakan bahwa saya, istri dan 3 orang anak sangat bersyukur. Nabi Muhammad sebelum datang 576 tahun. Nabi Isa sudah menyampaikannya. Wa'id qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni Rasulillah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa Sisram bi rasul yati min badismuhu Ahmad falama ja'ahum bil bainati qalu hisasirun mubin. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku, Taurat. Tetapi akan datang di tengah-tengah kamu Rasul Allah, Ahmad, Nabi Muhammad. Yahudi berkata, inilah sihir yang nyata. Jadi orang Yahudi ini, sebenarnya orang Kristen jangan marah sama orang Islam. Orang Kristen marah sama Yahudi. Karena Yahudi yang membohongi Kristen. Kita umat Islam itu hanya mau meluruskan. Supaya jangan kafir. Tapi mereka anggap lawan. Coba hebatnya Yahudi itu. Jadi saya kenapa tidak takut. Kalaupun maju di persidangan.
Ini baru 45 dari kemampuan saya membongkar kebohongan Kristen. Belum dari kacamata politik dunia. Masih banyak di kepala saya ini. Kalau saya bongkar semuanya tentang Kristen, sampai kepada sistem gereja. Umpamanya dia kebaktian hari Minggu begini. Saudara tahu, beda dengan umat Islam. Kotak amal itu untuk pembangunan masjid. Kalau gereja tidak. Derma-derma yang diberikan itu ditampung, disetor ke PGI. Dari PGI ke Dewan Gereja Dunia. Dari Dewan Gereja Dunia ke EPEK. Dari EPEK langsung dibeli senjata. Dari senjata hajar orang Islam. Tahu saya. Bukan saya adu domba, bukan. Memang begitu sistemnya. Mempertahankan. Makanya dia biar sedikit kita agak segan. Yang kedua, sains, medis, apapun, perbankan dunia dia kuasai, Yahudi kuasai. Militer, begitu juga. Nah, lalu bagaimana kita mengalahkan dia? Hanya satu, tingkatkan dakwah, di mana-mana permalukan antek-anteknya. Karena Yahudi itu kuat, didukung oleh Kristen. Bagaimana mereka mengatakan, mengiyakan, ini kitab kami, perjanjian lama, pakailah, kata Yahudi, silakan pakai. Anggaplah perbuatan-perbuatan Nabi dulu, menubuatkan atau merisalahkan, Isa mau datang, silakan pakai. Paulus inilah orang yang mereka jadikan sebagai ahli dalam menafsirkan the Holy Bible, Old Testament, New Testament. Perjanjian lama dan baru. Bukan Injil. Nah, Paulus ini, dia merekayasa kitab perjanjian lama atas persetujuan Yahudi. Dengan begitu, banyak orang yang setuju. Seluruh dunia, 850 juta jiwa penduduk dunia beragama Kristen. Saudara jangan percaya kalau orang Amerika mayoritas Kristen. Tidak benar. Amerika itu kebanyakan ateisme. Tidak bertuhan. Dan kemudian golongan mereka ada sekitar 15% dari source W. Bush, Walker Bush, Presiden Amerika lama, itu bukan Kristen agamanya. Apa nama agamanya? Yudaisme. Itu semi Yahudi, orang Yahudi. Ya, jadi antara sinagoge, mixapel, dan gereja beda. Kalau sinagoge itu bangunan kebaktiannya ortodoks. Kalau gereja Protestan, igreja diambil dari bahasa Portugis, church. Dan kemudian kalau Israel punya tempat ibadah hampir sama dengan masjid, tapi dia tidak sujud ke lantai, dia sujud ke tembok. Itu disebut dengan meratap tembok ratapan. Jadi 3 agama besar di dunia ini, datangnya Islam, Yahudi akui Islam benar, tapi mereka katakan sampai kiamat kami tidak akan mengikuti Muhammad. Oleh karena itu saya bilang betapa berharganya kami. Walaupun dipecat, mungkin orang berpikir ada umat Islam yang Islam KTP, Islam abangan yang nggak mengerti Al-Quran. Dia pikir kami ini cuma puji-puji kalau berceramah. Pak Yaya ini mau sok pahlawan. Enggak. Demi Allah. Kalau saya hanya mau cari uang, dengar baik-baik. Tidak perlu saya ceramah. Bikin saja buku, kemudian bawa di toko buku, tunggu-tunggu saja royalti. Begitu kan? Nah, supaya ada fitnah dari luar sana. Bahwa saya masuk Islam nggak puas dengan dolar dari Jerman. Begitu. Karena kami digaji bukan oleh Amerika. Pusat gereja Protestan itu ada di Jerman, Stuttgart. Nah, kalau kami pendeta yang sudah pejabat itu bukan dari rupiah. Makanya istri saya bilang begini, coba kalau tahu mau masuk Islam Pak ya, 1 tahun sudah dicabut-cabut di ATM, simpan dulu. Saya bilang memang picik. Allahu Akbar. Dia pikir bisa teringat. Kok bisanya Allah begitu ya? Sudah pas memang habis di rumah dipecat oleh gereja. Saya hidup dengan kesederhanaan, tapi saya senang, jiwa saya tenang. Orang boleh fitnah, orang silakan puji, tetapi kami tidak ada urusan dengan manusia di dalam menjalankan dakwah. Saya tidak mau berdakwah 1-2 tahun berdakwah, besok mana Pak Yahya? Oh sudah jadi ini, jadi itu. Enggak. Apalagi yang politik-politik. Kemarin saya diundang di Sungai Apit, Sumatera. Ya, itu menyeberang sungai jauh. Lalu ada ustadz di sana bisik begini. Pak Yahya, apa? Ini kan yang saya bawa ini kandidat calon bupati. Tolong diangkat-angkat namanya ya. Saya bilang iya. Siap. Begitu saya ceramah, saya kasih tahu di jemaah. Karena saya tidak mau di jemaah ini ada juga yang kontra dengan si calon ini, kandidat ini. Saya tidak mau jadi kambing hitam. Saya tidak mau jadi gayus, begitu ya. Saya katakan, Ustadz Amir suruh saya katakan,
menangkan kandidat itu. Dr. Randus siapa? Saya bilang namanya. Oh, Ustadz saya hamba Allah dari kafir harus benar-benar memeluk Islam. Jangan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafa. Jangan setengah-setengah. Saya kasih tahu. Jamaah rahimakumullah. Ustadz Amir suruh tusuk. Nggak tahu siapa. Dr. Randus siapa itu namanya. Dr. Randus ini katanya untuk jadi. Saya tidak tahu kalau ini acara kampanye. Wow, sampai habis acara nggak mau salaman. Silakan. Allah yang maha tahu. Dia yang salah atau saya yang salah. Habis acara pakai bahasa politik. Terkadang kita semangat tapi tidak kontrol. Oh, itulah kontrol berarti saya. Memang nggak boleh begitu dalam dakwah. Di Madura, di Blega, saya diundang. Acara namanya Haulan. Itu sama sementara duduk, datang kiainya, Pak Sapi'i yang sering undang saya. Tapi sekarang saya tidak mau lagi kalau dia panggil. Dia bilang begini, Pak Yahya, apa? Daripada ente ngantuk, pergi ke kuburan situ. Minta itu kiai besar yang mati. Minta apa, Pak? Minta berkah sama Pak Kiai. Oh, saya bilang jangan cukup sekali saya kafir sama itu kafir. Dia bilang bahaya sampean. Allahu Akbar. Memang saya tidak mau. Apa beda dengan Yesus? Sama kan? Yesus juga dijagokan. Itu juga dijagokan. Nggak ada yang jago-jagoan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mati, mau hidup, mau kaya, mau miskin. Sekali beriman sampai kepada tingkat ketakwaan. Nggak ada. Tidak mau saya. Bahaya sampean. Biar bahaya. Nah, ada. Kalau bicara dakwah nggak ada pakai celurit. Enggak. Saya tidak sujud. Lah saya katakan. Cukup sekali. Aku merasakan kegagalan cinta. Kata lagu dangdut kan begitu. Nggak mau saya Pak Kiai. Nah setelah mau pulang saya bawa buku. Pak Kiai ada buku di sini. Dia bilang kenapa bawa buku? Di sini buta huruf. Satu biji pun tidak laku. Allahu Akbar. Loyo saya pulang. Belega itu kan sampang. Sampang itu 60 kilo masuk ke dalam. Siapa orang Belega pasti tahu. Nah di sana masih ada muslim-muslim begitu. Oh saya bilang tidak sembarang juga jadi Islam ini ya. Saya pikir bersyahadat selamat. Betul. Oh pantas banyak muslim ayam sayur. Di Palembang saya tanya istri saya, ada dengar itu. Sopir taksi saya pukul, sopir truk. Mobilnya tulis bismillah. Dia pakai topi peci begini. Dia pipis di tengah jalan. Saya malu dengan istri saya. Jadi waktu macet dia turun, dia pipis. Kita orang Islam ada aturan, ada ceboknya. Habis kencing itu kan harus di kamar mandi. Rasul dia duduk, dia cebok. Begitu juga sholat. Bukan berdiri. Malah dia goyang begitu. Ada istri saya di situ, dia sentuh dengan tangan saja. Allahu Akbar. Saya turun, saya tegur. Kamu kalau mau kencing di jalan seperti anjing begini, buka topimu di kepala itu. Karena kalau kamu pakai topi muslim, itu merusak Islam keseluruhan. Ya, dengar kamu. Itu hak saya. Oh, kamu mau melawan. Saya ini tukang tegak-tegakkan Islam di mana-mana, Mas. Temannya dua lompat dari dalam truk. Sudah salah. Saya bilang, saya ini ustadz. Biar ustadz, biar kiai. Dan saya tindih satu kali. Saya gas. Ternyata memang mental kerupuk. Langsung down. Saya bilang, ente belum tahu sebelum anak jadi ustadz. Anak dulu kafir. Bukan cuman saya berani bicara. Saya juga berani baku pukul, saya bilang. Ustadz enggak apa-apa kalau dalam keadaan begitu kan biasa. Kalau loyo-loyo juga ya gampang dimakan sama polisi kan. Begitu. Saya tarik ini. Kamu tahu, saya dulu bekas Kristen. Saya sama dengan kamu dulu. Yang malah yang paling saya takut masuk Islam itu disunat. Saya pikir-pikir ini kalau bukan pingsan mati. Jadi begitu disunat jadi bersih. Benar. Jadi bersih kalau saya pakai sempak warna putih. Celana dalam warna putih. Tidak kuning-kuning lagi. Tapi dulu Allahu Akbar la ilaha illallah. Bukan main joroknya. Sakit-sakitan juga. Nah, dengan Islam saya sehat, alhamdulillah, dan saya tidak cari-cari muka. Pokoknya saya mau disuruh atau tidak tetap saya dakwah. Orang bilang keras, orang bilang lembek, di mana-mana tetap hajar terus. Sampai nanti barangkali insya Allah
Kalaupun saya mau ke Madinah atau ke Al-Azhar, itu pokoknya tujuan saya sendiri. Saya belum konsentrasi untuk naik haji. Mantapkan dulu. Daripada kita haji pulang ke sini nggak mabrur. Timbangan 1 liter dikasih kurang 2 ons. Nah, pukulan 2 kali kalau masuk kubur itu. Itu orang-orang seperti itu. Jadi saya pikir Islam itu gampang, setelah bersyahadat sudah. Oh, ternyata bukan. Untuk mencapai tingkat ketakwaan itu banyak prosedural yang perlu kita. Seperti tadi Ustaz sudah jelaskan, saya sempat simak banyak. Saya sempat simak. Nah, itu ya bidang-bidang Ustaz. Kalau saya enggak boleh masuk ke situ, jangan sok jagoan. Karena baru dari kafir, kemudian masuk Islam, jangan coba-coba menasihati umat Islam. Hormatilah mereka, karena mereka lebih dulu mendapat hidayah. Nah, kalau saya diberi, insya Allah, ilmu lebih banyak dari Allah, dan diperkenankan, diizinkan ke depan 5-10 tahun ke depan, insya Allah mungkin lebih bagus lagi akan menasihati jamaah. Tapi belum saatnya sekarang. Masih bodoh. Baca Al-Quran pun masih bengkok. Ya, jadi harus tahu diri. Yang penting semangat dan punya bukti dulu. Bagaimana jamaah Islam ditegakkan di Indonesia ini. Itu saja. Saya kira ada sesi pertanyaan ya, Ustaz. Silakan. Bagi siapa yang ingin bertanya. Saya juga fisik agak lemas nih. Kunang-kunang mata saya. Mungkin saya setelah ini saya mau istirahat dulu. Saya nggak mampu. Nanti kalau jamaah supaya lebih jelas lagi tentang pikiran saya, perjuangan saya, ada kaset dan PCD saya. Ada di bawah Ustaz ya. Kalau tidak ada di mobil saya. Di mobil di luar sana. Siapa yang ingin memilikinya silakan ambil. Tapi jangan bilang ambil begitu seperti di Semarang. Ambil nggak bayar, langsung lari. Setelah saya ke mobil saya tanya, Mak. Sudah ada orang beli tadi itu buku? Ada Pak, banyak. Bukan beli Pak, mereka bilang Bapak suruh. Allahu Akbar. Saya bilang ya mungkin waktu itu juga niat saya memang jual buku. Barangkali dikasih kapok oleh Allah. Memang habis. Setengah barangkali. Sholat Jumat. Banyak kan? Bilang ambil aja di mobil. Langsung bergegas. Rata pokoknya. Pulang loyo saya. Karena cari-cari itu supaya laku. Begitu. Jadi buku ini maaf aja untuk membantu kami berdakwah. Dan insya Allah dari setiap saya ceramah di masjid 10